Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4263 sampai bab 4265. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Tepat saat Su Tianxuo dipukuli, tiba-tiba bel darurat berbunyi di luar. Suaranya mendesak dan menyebar ke seluruh pulau. Kerumunan itu buru-buru berhenti berkelahi dan terus mendengarkan situasi di luar. Sekarang mereka dikendalikan oleh formasi, indera ketuhanan mereka bahkan tidak bisa keluar. Bagaimana situasi di luar? Kedengarannya seperti mendesak. Seorang apoteker bertanya, "Tidak mungkin seseorang datang untuk menyerang pulau ini, kan? Lebih baik membunuh orang-orang biadab dari sekte Dharma Pemenggalan Surga ini." Ahli pil lainnya berkata, "Saat ini, orang-orang ini menginginkan semua orang dari sekte Dharma Pemenggalan Surga mati sehingga mereka bisa diselamatkan. Jangan pikirkan itu, tempat ini jauh dari benua. Siapa yang akan datang ke sini untuk menyerang sekte Dharma Zantian? Kita hanya bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri." Bao Longsing menghela nafas dan berkata, dia sekarang menyesal setengah mati. Mengapa dia mengikuti si idiot Su Tianxuo ini untuk bekerja sama? Dan di aula utama sekte Dharma Zantian, Feng Xing mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa seseorang tiba-tiba membunyikan lonceng?" "Penatua Feng, ada perahu roh tak dikenal yang mendekati pulau itu, jadi kami membunyikan lonceng Dewa Pertahanan. Sekarang Patriark dan dua tetua tidak ada di sini, kami tidak berani keluar dan memeriksanya." Seorang diaken sekte Dharma Zantian berkata kepada Feng Xing, meskipun Feng Xing bukan dari sekte Dharma Zantian, statusnya lebih tinggi dari diaken ini, dan dia dapat mengikuti para tetua sekte Dharma Zantian untuk duduk sejajar. Bukankah itu pemimpin sekte MU dan perahu roh mereka? Tempat ini, bagaimana mungkin perahu roh lain datang? Bawa aku untuk melihat apa yang terjadi." Feng Xing membiarkan diaken itu menuntun dirinya sendiri menuju pantai. Pada saat ini, seluruh pulau telah diselimuti oleh cahaya berwarna-warni, dan selusin atau lebih murid dari sekte Dharma Pemenggalan Surga sedang menunggu di pantai dalam formasi yang rapat. Puluhan mil jauhnya dari mereka, sebuah perahu roh datang ke arah pulau dengan kecepatan tinggi. Karena perahu roh itu sangat compang-camping, itu tidak terlihat seperti perahu roh dari sekte Dharma Pembelah Langit. Itulah sebabnya formasi pertahanan dihidupkan. Feng Xing datang ke pantai dan melihat perahu roh yang mendekat dengan cepat, dan alisnya sedikit berkerut. Perahu roh yang lusuh sekali, bagaimana bisa sampai di sini? Feng Xing tidak mengerti, tempat ini jauh dari benua, jadi bagaimana mungkin ada perahu roh yang rusak seperti itu datang ke sini? Seiring dengan semakin dekatnya perahu roh, kerutan Feng Xing semakin dalam. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa di atas perahu roh itu sebenarnya adalah Chen Ping dan yang lainnya. Hal ini langsung membuat Feng Xing menjadi gugup. Ia mengira Chen Ping dan yang lainnya telah lama meninggal dalam pusaran badai, tetapi ia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar berlari ke sini. Melihat perahu roh yang rusak, Feng Xing tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya pasti juga menderita kerugian besar. Bahkan perahu rohnya pun menjadi seperti ini. Orang-orang ini adalah ahli pil yang kubicarakan. Aku tidak menyangka bahwa mereka tidak mati dan bahkan menemukan jalan mereka ke sini. Cepat dan serang, kita tidak bisa membiarkan mereka datang ke pulau itu. Feng Xing berkata kepada diaken itu. Ketika diaken itu mendengar itu, ia juga terkejut. Tetua Liu dan Mu Qifeng dan yang lainnya semua pergi mencari orang-orang ini. Aku tidak menyangka mereka akan datang ke base camp. Cepat, lepaskan serangga beracun itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka berlabuh.
Diaken itu mendesis keras. Segera, ratusan serangga beracun hitam berdengung keluar dari hutan di tengah pulau. Salah satu serangga beracun dengan urat emas muda mengarahkan serangga beracun di tengah ke arah Chen Ping dan perahu roh mereka. "Rekan Taoist Chen, lihat apa yang terjadi." Chen Wenliang melihat serangga beracun itu di langit dan langsung berkata, "Kita telah ketahuan, ini pasti serangga beracun yang dilepaskan oleh sekte Dharma Pemenggalan Surga." Chen Ping sedikit mengernyit saat melihat serangga beracun di langit yang berwarna hitam dan menekan ke sisi ini. "Jadi itu serangga beracun? Kita tidak perlu takut sama sekali. Saya pikir sekte Dharma Pemenggalan Surga telah melupakan apa yang kita lakukan. Kita adalah apoteker. Hal yang paling tidak kita takuti adalah serangga beracun." Chen Wenliang berkata dengan percaya diri. Jika mereka takut pada beberapa serangga beracun, bukankah mereka akan ditertawakan? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lebih baik berhati-hati, kalian semua masuk ke kabin dan jangan keluar dengan mudah. Setelah Chen Ping selesai berbicara, seluruh tubuhnya melompat. Segera setelah itu, Chen Ping melambaikan tangannya, dan telapak tangan besar langsung muncul di kehampaan, lalu menekan ke arah serangga beracun yang bergolak. Tepat saat telapak tangan besar Chen Ping menekannya, serangga beracun berwarna emas muda itu tiba-tiba dengan cepat menggerakkan sayapnya dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Melihat ini, serangga beracun lainnya mengikutinya, dan suara yang menusuk telinga itu semakin keras. Dan kepakan sayap mereka menciptakan kekuatan yang sangat besar, secara mengejutkan menahan telapak tangan Chen Ping itu. Serangga-serangga ini, mereka bahkan memiliki kesadaran seperti ini. Sepertinya serangga beracun ini tidak sederhana. Chen Ping berkata dengan sedikit terkejut. Dan pada saat ini, Mu Qifeng, yang berada ratusan mil jauhnya, langsung merasakan bahwa serangga beracun telah dilepaskan. Sepertinya orang-orang itu telah mendekati pulau itu dan serangga beracun itu dilepaskan. Mu Qifeng berkata sambil mengerutkan kening. Begitu cepat. Orang tua bungkuk itu sedikit terkejut. Tapi untungnya, mereka sudah ditemukan dan mencoba menyelinap ke base camp kita sama sekali tidak mungkin. Sekarang formasi mantra pertahanan sudah aktif dan serangga beracun telah dilepaskan, itu pasti akan dapat menahan mereka untuk sementara waktu. Informasikan ke bawah, percepat dan bergegas kembali secepat mungkin. Mu Qifeng memerintahkan dengan keras, membuat perahu roh melaju dengan kecepatan tercepatnya. Dia, di sisi lain, dia menjepit jari-jarinya dan kemudian menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya keemasan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, cahaya pada serangga beracun emas itu langsung menjadi menyilaukan. "Kau membunuh para tetuaku, dan sekarang kau ingin menyelinap menyerang base campku? Benar-benar keterlaluan." Serangga beracun itu tiba-tiba membuka mulutnya, tetapi yang keluar adalah suara Mu Qifeng. "Aku tidak menyangka kau tahu begitu cepat. Sepertinya kau tidak terlalu bodoh. Sekarang kau ingin mengandalkan serangga beracun ini dan formasi mantra pertahanan itu untuk menghentikan kami. Kau hanya perlu membuang-buang tenagamu. Kau lupa apa yang kami lakukan? Kami punya ahli formasi di sini, juga ahli pengobatan. Baik itu serangga beracun atau formasi pertahanan, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan kami?" Chen Ping berkata sambil tersenyum dingin. "Nak, tidak peduli apapun statusmu, tapi melihat strategi dan kekuatanmu, itu tidak buruk. Jika kau bersedia bekerja sama dengan sekte Dharma Zentian kami, aku dapat berbagi setengah dari semua sumber daya di sini denganmu." Mu Qifeng hanya ingin menstabilkan Chen Ping sekarang,
Karena dia juga tahu bahwa dengan mengandalkan serangga beracun dan formasi saja, dia benar-benar tidak bisa menghentikan Chen Ping dan yang lainnya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menstabilkan Chen Ping dan yang lainnya terlebih dahulu, lalu menunggu mereka kembali. Bagaimana mungkin Chen Ping tidak tahu apa yang sedang Mu Qifeng coba lakukan? Jadi dia tersenyum dingin dan berkata, "Jika aku menghancurkanmu sekarang, semua sumber dayamu akan menjadi milikku. Jadi mengapa aku harus repot-repot membagi setengahnya?" Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia dengan keras menampar telapak tangannya yang membawa api tertinggi yang tak terbatas di dalamnya. Serangga beracun ini paling takut pada hal-hal seperti api tertinggi. Mu Qifeng tidak punya waktu untuk mengatakan apapun karena serangga beracun itu langsung terbungkus dalam api. Sekarang, semua serangga beracun itu dalam kekacauan, mati-matian melarikan diri, tetapi itu tidak berguna. Jika mereka diselimuti api tertinggi, mereka tidak akan bisa dipadamkan. Ratusan serangga beracun jatuh ke laut. Serangga beracun berwarna emas mengepakkan sayap mereka, mati-matian mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri. Pada akhirnya, di bawah pengawasan ketat orang banyak, serangga beracun emas itu juga jatuh ke laut. Ini menjijikkan. Percepat, percepat, Mu Qifeng mendesis. Serangga beracun ini bisa jadi harta karun, dan bagi sekte Dharma Pemenggalan Surga, menjinakkan serangga beracun ini membutuhkan banyak usaha. Awalnya, semua serangga beracun ini hidup di pulau ini sepanjang tahun, dan butuh ratusan tahun bagi Mu Qifeng untuk menjinakkan mereka. Sekarang mereka semua dibakar sampai mati oleh Chen Ping secara langsung menggunakan api tertinggi. Terutama serangga beracun emas itu, Mu Qifeng telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membudidayakannya menjadi raja serangga beracun. Selain itu, dia telah memberinya makan dengan darahnya sendiri dan telah menjalin hubungan dengan jiwa ilahinya sendiri. Tapi sekarang, itu juga langsung tamat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat serangga beracun itu dihancurkan oleh Chen Ping dengan satu tamparan, Feng Xing, serta orang-orang dari sekte Dharma Pemenggalan Surga, semuanya terkejut. Terutama Feng Xing, dia tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya pasti tidak akan membiarkannya jika mereka menaiki pulau itu. Dia pasti tahu bahwa itu adalah idenya untuk membawa Chen Ping dan yang lainnya ke lautan badai. Seolah-olah dia bisa melihat kegugupan Feng Xing, Diaken sekte Dharma Zantian itu berkata, "Jangan khawatir, Tetua Feng, bahkan jika serangga beracun itu tidak dapat menghadapi orang-orang ini, mereka tidak akan dapat menaiki pulau itu. Ada formasi pertahanan di sekitar pulau itu. Kalian tidak tahu, orang-orang ini tidak semuanya ahli pil, ada juga orang-orang dari sekte Dua Yi di antara mereka. Mereka semua juga ahli formasi." Feng Xing berkata sambil mendesah ringan. Feng Xing tahu bahwa teknik formasi sekte Dua Yi juga sangat kuat, dan bahwa Chen Ping juga seorang ahli formasi yang sangat kuat. Dia telah menyaksikan Chen Ping menaklukkan Wang Qingxi itu dengan matanya sendiri. Apa? Seseorang dari sekte Dua Yi ada di antara mereka? Pada saat ini, Diaken dari sekte Dharma Pembelah Langit itu sedikit bingung. Awalnya, dia mengira hanya para ahli pil yang tidak dapat menghancurkan formasi pertahanan mereka. Tetapi sekarang karena pihak lain bahkan memiliki ahli formasi dari sekte Dua Yi, tidak yakin apakah formasi pertahanan mereka dapat menahannya atau tidak. Cepatlah bergegas menuju pulau. Chen Ping memerintahkan Gu Tianzhao mengkatalisis perahu roh dan dengan cepat bergegas menuju pulau. Mereka harus menduduki pulau itu sebelum Mu Qifeng dan yang lainnya kembali. Gu Tianzhao memimpin orang-orang dari sekte Dua Yi dengan sekuat tenaga mendesak perahu roh dan dengan cepat menuju pulau.
Tepat saat mereka mendekati pulau itu, perahu roh itu akhirnya kewalahan dan berguncang hebat. Pada saat ini, perahu roh itu bergoyang mengikuti angin dan akan tenggelam kapan saja. Cepat tinggalkan perahu. Semua orang harus berhenti berada di perahu roh. Melihat ini, Chen Ping buru-buru berteriak. Semua orang terbang ke udara, dan tepat saat mereka naik ke udara, ledakan keras terdengar. Perahu roh perlahan tenggelam ke laut setelah ledakan. Sekarang Chen Ping melayang di udara, tidak ada cara bagi mereka untuk mencapai pulau kecil yang dikelilingi oleh cahaya spiritual berwarna-warni, jelas diselimuti oleh formasi. Gu Tianzhao, hancurkan formasi. Chen Ping berteriak. Dia tahu bahwa kerumunan itu tidak bisa tetap melayang di udara. Mereka juga tidak punya waktu. Mereka harus menduduki pulau itu sesegera mungkin. Gu Tianzhao mengangguk dan kemudian memimpin para murid sekte Duai, satu murid sekte Duai secara berkala, untuk mengepung seluruh pulau. Chen Ping sendiri, di sisi lain, terbang ke udara di atas pusat utama pulau, dan bersama dengan ujung jari Chen Ping yang memancarkan cahaya keemasan, semua murid dari sekte Duai juga ikut menyerang. Puluhan cahaya keemasan menyambar tepat di atas formasi pertahanan, mengikuti tabrakan aura warna-warni, meletus dalam cahaya yang menyilaukan. Chen Ping bersiap untuk menghancurkan formasi dengan paksa. Jika mereka mencari mata formasi dan perlahan-lahan menghancurkan formasi, Chen Ping akan mampu melakukannya, hanya saja waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Melihat Chen Ping dan yang lainnya menghancurkan formasi dengan paksa, Feng Xing dan banyak murid dari sekte Dharma Zentian menjadi panik. Mereka mampu merasakan kekuatan yang telah meletus dari Chen Ping dan yang lainnya, dan formasi pertahanan ini tidak dapat menahannya. Lonceng dewa di pulau kecil itu bergetar tanpa sadar, mengeluarkan suara lonceng yang menusuk telinga. Suara lonceng menjadi semakin mendesak, dan pada akhirnya, tidak ada jeda sama sekali. Para ahli pil di ruang bawah tanah itu mendengarkan suara bel di luar, semuanya dipenuhi dengan keraguan. Suara bel itu sangat mendesak. Pasti ada seseorang yang menyerang sekte Dharma Pemenggalan Surga, dan aku tidak tahu orang macam apa itu. Akan lebih baik jika semua orang biadab dari sekte Dharma Pemenggalan Surga ini terbunuh. Tepat pada waktunya untuk membebaskan kita. Tidak mungkin Presiden Chen dan yang lainnya, kan? Sekte apoteker bergumam. Tidak mungkin Chen Wenliang dan yang lainnya, mereka terjebak dalam badai. Kita melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa keluar dari badai itu. Bao Longsing menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, dia memang menyesalinya, tetapi tidak ada pil penyesalan yang dijual di dunia. Bersambung.